tadi dikatakan Bung Arya bahwa bodoh kalau tidak utang itu kuno atau tidak cerdas apa tidak apa tadi. Itu juga teori yang sangat kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bang Refli Harun sudah beri kesempatan kita untuk berdiskusi, dan juga ini bagi kami adalah bagian dari sosialisasi mengenai BUMN supaya publik juga paham bagaimana BUMN kita. Karena kan isunya banyak utang. Orang kalau mau kaya itu harus banyak utang. Kalau orang makin banyak duitnya pasti banyak utang. Nggak mungkin orang yang nggak punya duit dikasih kredit. Perbankan itu akan ngejar-ngejar kita kalau kita banyak duit. Kalau nggak banyak duit, perbankan pun pasti cuek sama kita. Pengusaha pun akan dikejar-kejar perbankan kalau dia kredibel dan bagus. Kalau nggak kredibel dan bagus, maka jangan harap perbankan akan mau. Saya juga dulu waktu masuk tamat dari ITB juga kartu kreditnya baru 5 juta. Kalau sekarang naik, karena pendapatan naik. Kalau sekarang 5M? Enggak lah. Kartu kreditnya. Kalau dulu kreditnya rumahnya tipe 120, sekarang udah bisa tipe naik dikit. Karena apa? Dianggap punya duit. Jadi kalau kita makin kaya ya makin banyak duit. Makin banyak kredit. Kalau enggak ya berarti kita nggak kaya. Yang kedua, kalau kita nggak punya aset bagus, nggak mungkin ada yang mau kasih kredit. Artinya kredibel betul sama bisnis kita gitu, apalagi untuk bisnis. Nah, ketika BUMN punya utang, berarti dia dipercaya. Dan sangat bodoh bisnis kalau nggak pakai utang, nggak pakai uang orang lain. Bisnis paling bagus adalah ketika kita memanfaatkan uang orang lain, pihak ketiga, kita manfaatkan untuk bisnis kita. Kalau pakai uang sendiri atau pakai uang bapak kita, itu artinya kita belum jago, bisnis kita belum hebat. Makin hebat sebuah bisnis, dia adalah memanfaatkan pendanaan dari pihak ketiga. Makanya ada yang lewat perbankan, ada yang namanya lewat GoPublic. Ya, lewat GoPublic. Saya kan ngomong bisnis nih ya, saya nggak ngomong negara. Karena saya diundang sebagai BUMN, maka saya bilang BUMN. Saya bukan dari Kementerian Keuangan, jadi saya nggak mau menanggapi hal-hal yang berbau Kementerian Keuangan. Dan dari Bang Irfan nggak mau saya jawab, karena saya bukan dari Kementerian Keuangan. Saya mau cerita dikit nih. Itu juga alasannya. Yang pertama apa? Total asetnya BUMN per Desember 2020, Desember, memang masih non audited ya. Sebentar lagi keluar auditnya. Itu 8.400 sekian triliun aset BUMN ya? Iya. 8.400 sekian triliun. Non audited. Non audited. Okay. Nanti sebentar lagi akan ada auditnya. Angka ini bertumbuh 7,1%. Jadi tumbuh asetnya BUMN-nya tumbuh dibandingkan periode 2019. Dan ini adalah mempresentasikan 55% daripada nilai nominal GDP Indonesia sebesar 15.400 triliun. Jadi 55% asetnya BUMN itu 55% dari GDP itu adalah aset BUMN. Jadi sangat besar nih aset BUMN, naik gitu ya. Nah, dari total aset ini kita bagi tadi hutangnya. Hutang itu dibagi dua. Ada namanya hutang pendanaan, ada hutang non pendanaan. Hutang pendanaan adalah untuk bisnis. Hutang non pendanaan ini artinya apa? Saya nasabah ngasih uang nabung di Bank Mandiri, otomatis dianggap hutang oleh Bank Indonesia. Justru aneh kalau nggak ada yang nabung di Bank Mandiri, nanti berarti ini banknya nggak bener. Jadi hutang yang non pendanaan, yang pendanaan itu sebesar 2.000 triliun. Yang pendanaan 2.000 triliun lebih. Nah, ini adalah hutang pendanaan, hutang bisnis ya. Kemudian untuk ekuitas ya, untuk ekuitasnya Bank BUMN itu ekuitasnya BUMN itu sebesar 2.538 triliun. Jadi kalau kita hitung rasio hutangnya 0,7. Jadi DER-nya itu 0,7. Sementara kalau untuk bisnis batasnya lah 1,5 kali DER-nya.
Jadi 2 kali lipat dari batas dernya. Setengahnya dari batas dernya. Jadi dari segi itu ya sehat, nggak capek 100 kali lipat gitu. Masih sanggup bayar. Kalau kita itu punya gaji 100 juta, ya ekuitasnya sekian 30 juta, hutangnya sekitar 10 juta lah, ya mampu lah kita bayar gitu. Mampu bayar hutang lah gitu. Kemudian dari sini, nah yang tadi non pendanaan. Non pendanaan ini adalah hutang yang tadi tuh yang diperbankan dan sebagainya. Orang ngasih bikin deposito di bank dan sebagainya, yaitu dianggap hutang. Sementara wajar namanya perbankan pasti begitu. Itu hutangnya sekitar 3.100 triliun. Nah, dibandingkan aset lancar BUMN ini adalah 4.500 triliun. Artinya, kalau orang ngambil uang semua pun dari perbankan, ya masih sanggup, nggak ada masalah sama BUMN ini gitu. Jadi jauh di bawah aset lancarnya. Makanya kita bilang bahwa BUMN ini secara keseluruhan, ya kita ngomong keseluruhan nih, itu dia oke saja dari masalah sisi hutang. Jadi nggak perlu dikhawatirkan masalah hutang. Nah, dari sisi pembiayaan, nanti ada hal yang mungkin agak sedikit menyentil tadi statementnya Bung Arya tentu. Jadi struktur dari pembiayaan Garuda ini memang sangat tergantung kepada utang dan bentuknya adalah global bond. Dan itu harus dibayar dengan, kalau global bond tentu dengan dolar. Nah, sementara 78% rupiah revenue-nya. Nah, jadi memang betul, tadi dikatakan Bung Arya bahwa kalau bodoh gitu ya, kalau tidak utang itu kuno atau tidak cerdas tidak apa tadi. Itu juga teori yang sangat kuno. Kalau mau kaya utang, mau kaya utang, itu teori mazhab kuno. Kalau mau kaya mungkin utang, mazhab klasik gitu. atau mazhab konvensional atau apapun lah. Itu kalau didengar anak milenial tentu diketahui. Karena begini, jadi memang sumber pembiayaan itu salah satunya dengan berhutang. Tetapi korporasi yang world class, selevel Garuda yang sudah mempunyai level world class itu, sumber pembiayaan di seluruh dunia, ya yang world class itu pasti dari investor pembiayaannya. Apa bedanya? Jadi kalau utang, apalagi utangnya digaransi oleh pemerintah, pasti tata kelolanya. Nah, ini nanti persoalan menyangkut persoalan struktural yang ketiga. Tata kelolanya itu pasti akan semau gue. Jadi transparansi, akuntabilitas dan prinsip-prinsip bisnis itu akan lebih sering diabaikan dan terabaikan. Termasuk juga sulit untuk mengendalikan atau menolak intervensi politik. Kalau itu sumbernya dari utang. Apalagi utang dari konsorsium sama-sama BUMN. Nah, itu lebih untuk transparansi, akuntabilitas dan sebagainya lebih ini lagi gitu kan. Tapi kalau investor dari investasi itu akan dipelototin betul oleh pemilik dana dan tidak ada celah sedikit pun untuk leha-leha, untuk tidak produktif, untuk tidak kompetitif. Oleh karenanya yang sudah memiliki status level world class itu akan memilih sumber pendanaan itu yang kedua, karena selain murah, tentu itu akan meningkatkan levelingnya, akan meningkatkan kualitas dari korporasinya. Nah, ini yang menurut saya terjadi pada Garuda. Jadi Garuda ini satu tadi persoalan strukturalnya mismatch antara revenue dengan penerimaan. Yang kedua adalah sumber pembiayaannya sangat-sangat bergantung kepada utang dan utangnya mahal. Dan ketika ditambah lagi tata kelola. Nah, dari tata kelola diantaranya tadi bagaimana leasingnya begitu mahal dan sebagainya yang tadi sudah ceritakan oleh